Selamat siang anak-anak Bapak yang hebat. Kami dari kelompok 5 kelas 5E ingin mewawancari Bapak seputar tentang kepemimpinan. Boleh ya Bapak? Boleh anak-anakku. Mengapa Bapak mau menjadi pemimpin di sekolah ini Pak? Oh tentu Bapak menjadi pemimpin karena kita tahu bahwa sebagai guru kita adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini karena sekolah kita ini kan sekolah yang mengajarkan tentang keberagaman, tentang kebinekaan, hidup rukun dan damai, dan sangat sesuai dengan pemikiran Bapak bahwa keberagaman itu sesuatu hal yang disyukuri. Yang kedua adalah sebagai guru tentu dengan kita semakin meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, bagaimana agar ilmu yang kita peroleh itu dapat kita sampaikan kepada para rekan-rekan guru yang lain. Maka salah satu fungsi kita bagaimana kita sebagai pemimpin untuk menyampaikan hal tersebut. Oke Bapak. Baru pertanyaan yang kedua Bapak, kapan Bapak pertama kali jadi pemimpin di yayasan ini Bapak? Kalau di yayasan, kebetulan Bapak di sini sudah 30 tahun, tepatnya tahun 96 sebagai guru. Jadi sebagai wakil kepala sekolah, Bapak sudah mulai tahun 1999. Berarti kurang lebih 27 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2007 Bapak menjadi kepala sekolah, tentu pemimpin di SMA sampai 2021, dan mulai 2021 sampai sekarang menjadi pimpinan sekolah. Artinya di sini ada jenjang jabatan. Jadi kalau ditanya kapan Bapak? Ya, mulai tahun 1999. Sudah lama sekali ya Bapak? Sudah lama. Pasti jadi pemimpin banyak tantangan ya Pak. Jadi apa tantangan yang Bapak alami? Ya, namanya zaman ya, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Setiap zaman pasti berbeda tantangannya, terutama dalam kemajuan teknologi. Artinya teknologi itu nggak bisa kita hempang. Itulah salah satu bagaimana kita berinovasi. Jadi tantangan yang paling kita rasakan adalah kemajuan teknologi yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Maka butuh inovasi-inovasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, karena minat dan keinginan anak didik itu tentu berbeda setiap zamannya. Yang kedua adalah tantangan kita bagaimana agar semua guru-guru, pegawai itu ikut serta di dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Karena apa? Hanya dengan kualitas pendidikan yang baiklah, maka tercipta sumber daya manusia yang baik yang menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Oke Bapak, jadi itu tantangan Bapak. Iya. Jadi bagaimana Bapak bisa menyelesaikan tantangan? Tentu untuk mengatasi itu adalah dengan menciptakan ide dan kreativitas. Ide dan kreativitas itu tentu tidak hanya dari Bapak, tapi dari semua yang bekerja di sini, baik guru, pegawai, maupun kepala sekolah. Tentu hal tersebut menjadi salah satu solusi yang kita gunakan untuk menghadapi hal tersebut. Karena dengan pemikiran bersama akan menghasilkan produk yang lebih baik. Jadi untuk mengatasi tantangan itu ya memang kita harus bersama-sama berdiskusi, berinovasi. Ya. Apa perubahan yang dapat Bapak rasakan setelah menjadi pimpinan perguruan hutan sekarang? Ya, perubahan kita yang dulu sekolah kita sederhana, sekarang cukup maju. Yang dulu siswa kita tidak begitu banyak, sekarang 4.000 lebih. Jadi perubahan yang dulu fasilitasnya ya bisa kita katakan masih biasa, sekarang sudah luar biasa. Jadi terjadi kemajuan yang luar biasa, dan itulah keinginan kita sebagai pimpinan, agar siswa yang banyak, tetapi bukan hanya banyak, juga kualitas. Itu harapan kita. Oke Bapak, jadi apa yang bisa kami lakukan agar suatu saat nanti kami bisa jadi seperti Bapak? Hal yang dilakukan tentu seumur anak-anak Bapak di SD, yang pertama adalah bagaimana kita mengisi hidup kita dengan ilmu pengetahuan yang baik. Yang kedua tentu
organisasi itu penting, jangan sepele, seperti ketua kelas, pengurus kelas, itulah mendidik kita untuk bisa berorganisasi lebih baik, karena nggak ada yang instan, karena semua harus butuh latihan. Maka sekarang ini adalah wadah untuk kamu berlatih dan berlatih terus untuk menciptakan kemampuan yang lebih baik. Jadi pemimpin itu nggak datang sendiri, tetapi butuh perjuangan, butuh latihan. Jadi kalau sudah diisi sejak kecil kegiatan waktunya dengan baik, saya yakin bisa melebihi dari Bapak. Seperti itu. Wah, semoga kami bisa menjadi pemimpin seperti Bapak ya, Pak. Dan satu lagi, Pak, apa pesan Bapak untuk kami suatu saat nanti kami bisa menjadi pemimpin seperti Bapak? Ya, pesan Bapak yang pertama, hargai waktu. Kedua, kembangkan minat dan motivasi. Yang ketiga, tentu harus siswa yang berkarakter. Karena pemimpin tanpa karakter itu tidak ada guna. Kemudian, sekali lagi, bagaimana anak-anak Bapak bisa menghadapi zaman ini, tantangan ini dengan sebaik-baiknya sesuai usianya. Maka selalu Bapak katakan, isilah hidupmu dengan kegiatan yang berarti untuk menunjang masa depan yang gemilang. Betul Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu dan perhatian yang untuk kami lancarkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat, hebat. Ya.